saya Afifah. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan hasil aplikasi dari kelompok 4, yaitu sistem pendeteksi gerak berbasis website dengan metode background subtraction. Nah, metode background subtraction digunakan untuk mendeteksi gerak, yaitu bekerja dengan cara mengambil frame yang digunakan sebagai model background atau frame yang masih tidak terdapat objek apapun, dan membandingkan model background tersebut dengan frame saat ini. Jika terdapat perbedaan pada kedua frame tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat gerakan frame yang baru. Oke, langsung saja kita demokan. Oh iya, jangan lupa untuk mengaktifkan IP webcam pada HP. Kita klik Start Server, maka akan muncul seperti tampilan ini. Dapat dilihat sini terdapat link HTTP ini. Kita harus membukanya di browser. Lalu pada bagian front kamera ini, digunakan untuk mengaktifkan kamera depan atau kamera belakang. Dapat kita lihat cara bekerjanya melalui handphone kita yang bertugas untuk merekam gerakan, dan juga dapat kita lihat proses perekaman pada http://192.168.100.19.2.880/video. Nah, seperti ini. Lalu, kita harus run app.py terlebih dahulu agar mendapatkan link seperti ini untuk menjalankan website sistem pendeteksi ini. Langsung saja kita klik link ini, maka akan otomatis mengarah pada halaman website ini. Nah, seperti ini. Pada router akan menampilkan hasil streaming dari frame yang diolah oleh motion detector. Percobaan pertama, objek muncul dan objek hilang, lalu objek muncul lagi dalam kurun waktu yang singkat, maka akan menghasilkan satu video saja. Dapat kita lihat. Nah, di sini menghasilkan satu video saja. Percobaan kedua, objek muncul, lalu objek hilang. Setelah beberapa waktu terdapat objek baru yang muncul, sehingga akan menghasilkan dua video yang berbeda. Ketika objek menghilang dari kamera dan tidak muncul kembali selama 3 detik, maka rekaman akan disimpan. Sebaliknya, jika objek muncul kembali selama 3 detik, maka rekaman masih berlanjut. Untuk melihat hasil rekaman, user dapat beralih ke halaman video dengan mengklik button di bawah kamera, yaitu button List Other Video. Maka akan menuju halaman list video, menampilkan seluruh hasil rekaman. Ketika video yang disimpan jumlahnya lebih dari 1, maka video yang akan ditampilkan di website diurutkan terlebih dahulu berdasarkan tanggal dibuatnya, yaitu yang atas adalah hasil video terbaru dan yang paling bawah adalah hasil video yang sudah lama. Nah, seperti itu hasil aplikasi dari kelompok 4. Berikut akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Dava dan Wahyu, mengenai codingannya. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Damarianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan motion detector menggunakan metode background subtraction. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan dibantu dengan library OpenCV. Kita mulai untuk codingannya. Di sini untuk codingan motion detectornya sendiri itu ada di file camera.py saja. Jadi di file ini kita mengimport library yang dibutuhkan. Di sini pertama itu mengimport time. Time ini untuk mendeteksi kapan waktu objek itu nanti hilang. Terus di sini kita mengimport OpenCV-nya. Di sini kita import OS. OS itu nanti akan berurusan dengan directory. Di sini datetime itu nanti digunakan untuk file name ketika file yang direcord. Jadi ini contohnya file name-nya nanti berdasarkan datetime.
Terus di sini juga ada base camera. Base camera di sini itu untuk konfigurasi kamera nanti di webnya seperti apa. Jadi contohnya misal kita membuka web, maka kameranya akan muncul, dan ketika kita menutup web, maka kameranya akan mati. Nah, itu akan diatur di base camera. Untuk motion detectornya sendiri itu ada di kelas kamera. Di kelas kamera ini kita di sini ada variabel video source yang bernilai 0. Jadi video source ini sumber gambar yang didapat. Jadi misal 0, maka sumber gambarnya itu akan didapat dari webcam laptop. Di sini ada static method set video source, yaitu untuk mengeset video source-nya. Namun ketika tidak dijalankan, maka akan menggunakan setting default yaitu 0, yaitu webcam laptop kita. Di sini juga ada static method frames. Di frames ini kita menginstansiasi video capture-nya berdasarkan source. Di sini kita juga mendapatkan width dan height dari video source tadi. Di sini kita menginstansiasi variabel yang nantinya dibutuhkan. Di sini first frame. First frame ini untuk menyimpan frame background. Jadi frame background itu nanti adalah frame pertama yang muncul ketika kamera itu hidup. Terus ada status list. Status list ini untuk menyimpan status dari terdeteksi objek atau tidak. Di sini out ini untuk video writer-nya untuk menyimpan file recording-nya. Start time ini untuk setelah waktu kapan objek itu terakhir menghilang. Nanti ada di bawah penjelasan lebih lanjut. Terus di sini ada variabel boolean is recording, yaitu bernilai false. Is recording ini sebagai acuan apakah sekarang program itu sedang merecord atau tidak. Di bawahnya itu ada if camera is opened, maka ini untuk mengecek apakah kamera sekarang itu sedang aktif atau non-aktif. Lalu di bawahnya ada perulangan true. Nah, di sini di perulangan ini kita membaca frame dari source tadi. Lalu kita mengcopy frame tadi ditaruh di frame detected. Jadi ada dua frame. Frame pertama ini frame murni dari source-nya, dan frame detected ini itu nanti frame-nya kita modifikasi, kita tambahkan frame hijau ketika ada objek yang terdeteksi. Untuk status ini ketika 0 maka statusnya tidak ada objek yang terdeteksi. Ketika ada objek yang terdeteksi maka statusnya itu 1. Di sini kita ubah frame-nya menjadi gray, lalu kita Gaussian blur untuk agar lebih presisi. Di sini ada pengecekan apakah first frame itu masih kosong atau belum. Ketika masih kosong maka nilai frame tadi kita masukkan ke first frame, lalu kita continue. Ketika first frame itu sudah ada, maka di sini kita ada pengaturan ketika kita menekan tombol key maka OpenCV-nya akan berhenti. Lalu di sini ada background subtraction-nya. Jadi di sini kita mengecek perbedaan antara first frame yaitu frame background tadi dengan gray yaitu frame sekarang, frame saat ini. Kita cek, terus kita threshold juga. Untuk threshold-nya itu nanti di sini. Di sini juga kita bisa mendapatkan konturnya, yaitu nanti di mana objek-objek itu terdeteksi. Nah, ketika objek yang terdeteksi itu ukurannya kurang dari 1000 pixel, maka kita anggap dia bukan objek yang bergerak. Nah, selain itu ketika lebih dari 1000 maka statusnya berubah menjadi 1, yang dimana status 1 itu bertanda bahwa ada objek yang terdeteksi. Setelah itu kita
mendapatkan koordinat konturnya tadi, lalu kita menggambar frame ke menggambarkan rectangle ke frame yang kita frame saat ini. Terus di sini kita append statusnya, lalu kita ambil dua status terakhir. Nah, di sini ada if status list min1, indeks min1 sama dengan 1, dan status list indeks min2 sama dengan 0. 1 itu berarti kan dia tidak ada objek, dan 0 itu berarti, maaf, 1 itu berarti ada objek dan 0 itu tidak ada objek. Berarti di sini itu kondisi objek itu baru muncul. Nah, ketika objek muncul kan ada pergerakan. Nah, ketika terdapat pergerakan, maka kita melakukan konfigurasi untuk merecord frame yang saat ini. Di sini kita mengkonfigurasi nama file name-nya, dan di sini untuk direktorinya. Lalu di sini untuk menginstansiasi video writer-nya. Setelah itu kita mengubah status is recording-nya menjadi true. Di sini ada if status list lagi, hampir mirip seperti yang di atas. Namun untuk yang ini kita untuk pengecekan objek itu hilang atau pergerakan itu hilang. Jadi di if yang pertama ini pergerakan itu masuk atau terdapat pergerakan baru. Yang kedua, kapan pergerakan itu hilang. Jadi ketika pergerakan itu hilang, maka start time yang di awal tadi kita isikan waktu saat ini. Lalu di sini ada if is recording. If ketika record, maka kita menuliskan frame saat ini ke objek out. Nah, ketika start time tadi itu tidak non atau sudah terisi, maka kita menghitung waktu kapan objek itu terakhir muncul. Ketika waktu objek itu terakhir muncul itu lebih dari sama dengan 3 detik, maka recording akan dihentikan, yaitu sekarang status is recording menjadi false, dan object out tadi kita rilis, kita berhentikan untuk menulis frame-nya, lalu kita nonkan lagi untuk out dan start time-nya. Nah, untuk fungsi frame ini tadi kita mereturn frame detected, yang dimana frame yang telah dimanipulasi ketika objek itu terdeteksi. Jadi frame ini muncul kotak-kotak ketika ada objek frame yang muncul kotak-kotaknya. Nah, itu kita return yang nantinya digunakan untuk streaming di webnya nanti. Jadi webnya itu akan mendapatkan frame dari sini, dari metode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hidayah. Saya lanjutkan penjelasan dari saya akan menjelaskan bagaimana Python terkoneksi pada website. Sebelumnya kita import beberapa library modul. Pertama Flex. Flex ini adalah web framework yang digunakan pada Python. Selanjutnya ada Response. Response ini digunakan untuk mereturn objek. Selanjutnya ada render template. Render template ini digunakan untuk render file HTML. Lalu ada kamera dari class kamera, yaitu dari file kamera.py sebelumnya. Lalu kita mengimport OS. OS ini nanti berurusan dengan directory. Nah, pertama kita membuat objek dari class Flex. Nah, di dalam class Flex ini kita beri parameter name. Nah, parameter ini parameter yang telah dibuatkan oleh Python untuk mendapatkan nama modul yang dijalankan saat ini. Selanjutnya kita define root slice. Nah, root slice ini root home atau indeks awal yang akan dibuka saat pertama kali server dijalankan. Nah, dalam root slice ini terdapat metode index.
Nah, metode index ini mereturn sebuah template dari file index.html. Render template ini mengambil file yang berada pada folder template. Selanjutnya terdapat metode gen dengan parameter kamera. Selama metode ini berlangsung dengan kondisi true, maka metode ini selalu mereturn sebuah objek gambar yang kita dapatkan dari class kamera sudah diimport sebelum. Kita ambil framenya, lalu kita return dengan content type-nya image/jpeg. Nah, kita pakai image/jpeg agar dapat dibaca saat kita tampilkan pada web nantinya dengan format frame. Setelah itu pada root/video feed. Di dalam root video feed ini nanti akan dijalankan sebuah metode video feed, mana metode ini akan mereturn sebuah objek, di mana objek ini kita ambil dari metode gen ini. Nah, metode gen ini kita beri parameter dari kelas kamera yang sebelumnya ya. Nah, letakkan di sini. Nah, selanjutnya untuk meme type-nya kita gunakan multipart /x mix replace. Nah, kita gunakan multi-type jenis ini karena objek yang kita return ini nanti akan mereplace objek sebelumnya dengan penandanya frame. Selanjutnya pada root videos, dalamnya ada metode videos list. Nah, pada videos list ini kita akan pertama kali membuat variabel yang diisi dengan nama-nama file yang diambil dari directory. Kita gunakan library OS tadi untuk mengambil directory pada file app.py ini, lalu directory tersebut akan digabungkan dengan directory static folder dan tempat file video itu disimpan. Pada Python ini dengan framework Flex, ya kita ingin menggunakan seperti file-file pembantu seperti pada HTML, CSS, lalu image-nya kita harus meletakkannya pada folder static sehingga dapat dipanggil menggunakan app.static folder ini. Setelah didapatkan nama file-filenya, lalu kita urutkan cara descending atau dibalik dari bawah dengan reverse. Kita nyalakannya reverse true. Nah, kenapa kita reverse? Karena file yang ditampilkan nanti kita inginnya mulai dari yang terbaru. Kan filenya dari nama filenya itu dari waktu. Jadi semakin besar waktunya atau semakin baru filenya, maka filenya akan berada di paling bawah atau belakang sendiri. Maka kita perlu mereverse-nya. Setelah itu kita return render template dari file videos.html dengan mengirimkan parameter dari variabel videos yang kita dapat sebelumnya. Selanjutnya ada kondisi if name sama dengan main, maka app.run. Nah, ini kondisi ini kita gunakan karena file app.py ini kita jalankan secara langsung. Karena di mana file app.py ini seperti main dari file-file ketiga file ini. Jadi yang kita jalankan pertama kali adalah app.py ini. Nah, saat kita menjalankan, jangan lupa kita nyalakan debug-nya. Debug dinyalakan agar kita mengetahui jika terdapat error atau jika kita telah merubah codingan pada file-file PY sebelumnya, maka kita tidak perlu merestart servernya. Nah, sekarang kita lihat pada file index.html. Di sini terlihat tampilan untuk root slice-nya. Nah, di atas ini kita extends dari file layouts.html. Ini maksudnya file index.html ini termasuk bagian dari file layouts.html. Nah, hanya saja kita rangkup index.html ini dengan block body. Jika kita lihat pada layouts.html, nah,
Di sini akan terlihat setelah kita membuat class container, di dalamnya ada block body dengan tutupnya end block. Nah, block body ini kita seperti jika pada framework banyak komponen ya. Jadi block body ini akan mengisi dengan sesuai block body yang dipanggil pada root-nya. Misal root-nya sekarang slice, maka index.html ini yang akan dipanggil. Block body ini akan mengambil dari file index.html. Jika root-nya adalah videos, maka block body ini akan mengambil isi dari file videos.html ini. Kita lihat pada index.html. Pada img ini source-nya berasal dari root videos feed. Kita lihat sebelumnya, root videos feed ini mereturn sebuah objek gambar, di mana objek ini akan di-return terus-menerus atau di-replace dengan meme type-nya multipart mix replace ini. Sehingga kita dapatkan gambar yang terus berulang-ulang layaknya sebuah video. Di bawah ini terdapat button yang mengarahkan pada root videos. Root videos ini akan mengarahkan kita pada file videos.html. Sama halnya seperti index.html, file videos.html ini juga mengextend dari file layouts.html. Jika kita lihat sebelumnya kan pada videos.html ini kita kirim parameter videos. Nah, parameter itu kita looping, kita ambil datanya, lalu kita masukkan pada source video ini. Nah, source-nya filenya berada di file static, maka kita inisialisasikan di sini static dengan sebelahnya nama file dari tersebut. Dengan tipenya videonya MP4 karena format video yang kita buat, kita simpan itu dalam bentuk MP4. Bawahnya ada kondisi ketika looping index loop itu sudah mencapai 3 atau ya jumlahnya 3 lah. Nah, itu otomatis kita akan membuat row baru sehingga tatanan dari list video yang kita tampilkan terlihat rapi. Ya. Nah, sekian dari penjelasan web ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.